yang membawa takkan keluhuran dan itu agar daun kue melambangkan sifat Pancasila, merdeka, PDI Perjuangan, Mega, hidup Bung Karno, NKRI, tetap kumpul. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang terhormat Mas Wali Kota, Mas Gibran Raka Buming Raka, beserta Bapak Wakil Wali Kota yang juga selaku Sekretaris DPC, yang saya hormati seluruh jajaran DPC, pengurus PAC, pengurus ranting, anak ranting yang berkenan hadir, Satgas, dan bakal calon legislatif DPRD Kota Surakarta yang kami banggakan. Pertama, tentunya tidak berhenti kita selalu menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul dalam rangka untuk bersama-sama nyengkuyung mendaftarkan bakal calon legislatif sementara ke KPU dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih pada Mas Wali dan Mas Wakil yang juga selaku Sekretaris DPC, bahwa indikator penambahan kursi yang PDI Perjuangan membuat tekad membangun sebuah monumen. Artinya kalau membangun sebuah monumen ini untuk selamanya. Selamanya PDI Perjuangan harus bisa meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Namun kalau kita membangun tugu ya sifatnya hanya sementara, kalau tidak butuh bisa dipindahkan atau dirobohkan. Jadi filosofi monumen dengan tugu itu sangat-sangat berbeda. Nah, sehingga pemahaman ini dimasukkan dalam hati sanubari masing-masing. Dan keberhasilan 35 kursi besok, target dari teman-teman anak ranting PAC, DPC, kader partai, Satgas, dan badan sayap partai, itu juga tidak lepas dari kader partai yang mendapatkan tugas sebagai eksekutif dan legislatif. Nah, sehingga dengan adanya pembentukan Kepala Bapilu yang saat ini baru mengantar teman-temannya ke Jepang, ya ini saya mohonkan izin ada teman-teman bahwa beliau tetap komit untuk bersama-sama membangun monumen kemenangan ini dengan target 35 kursi dengan strategi yang sudah disiapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu sekaligus koordinasi dengan Mas Wali dan Mas Wakil, karena beliau berdua nanti adalah salah satu juru kampanye di tingkat Kota Surakarta, bahkan mungkin tingkat provinsi maupun nasional, karena tujuan utamanya adalah memenangkan presiden wakil presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar dengan wakilnya nanti siapa, dan tentunya memenangkan PDI Perjuangan. Kalau kita hanya menang presiden, PDI Perjuangan tidak menguasai parlemen,
Artinya kita tidak akan mampu berjuang keras untuk memberikan harapan bagi masyarakat tentang apa yang menjadi cita-cita Bung Karno, yang mana Bung Karno selalu berpesan, saya hanya kepingin mengabdi kepada Tuhan, pada tanah air dan kepada bangsa Indonesia khususnya. Tentunya Pak Marin ini bisa menikmati mendengarkan suara radio ini, diingat-ingat, melihat televisi dan menikmati terangnya listrik yang dihasilkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kalau di daerah Kota Surakarta masih ada masyarakat yang belum mempunyai begengser sendiri untuk penerangan listrik, tugas kita adalah mewujudkan hal seperti itu. Karena kalau tiga hal ini sudah dinikmati oleh Pak Marin atau masyarakat, Bung Karno di sana akan tersenyum bahwa rakyat Indonesia sudah sejahtera. Namun kalau hanya bisa mendengarkan, melihat televisi, itu dengan aki bisa, dengan genset bisa. Karena waktu dulu belum ada listrik, kalau lihat TV, besok ada pertandingan sepak bola, hari ini distrumkan dulu supaya nanti tidak putus di tengah jalan. Ini pengalaman-pengalaman itu sudah berlalu, dan sekarang tinggal bagaimana kita ini untuk memperjuangkan Pak Marin ataupun masyarakat kecil ini bisa menikmati tiga hal yang tadi kami sampaikan. Yang kedua, bahwa ini masih daftar calon sementara. Bagi bakal calon yang belum melengkapi persyaratan dan kewajiban, kita beri batas akhir sampai dengan bulan Mei. Nanti kalau bulan Mei tidak melengkapi syarat-syarat dan kewajibannya, karena ini adalah untuk kepentingan bersama, ya mohon maaf, nanti kita ada kesempatan untuk mencari penggantinya. Jadi ini bukan Pak Rudi saya kira kok galak, enggak. Kalau dulu Nyambi tadi ditugasi jadi wali kota itu kan tidak bisa seperti teliti seperti sekarang. Jadi kalau masih ada yang kurang, mohon untuk segera dilengkapi supaya nanti di KPU juga memenuhi syarat. Ini yang kedua. Lantas yang ketiga, bahwa semua bakal calon segera menyerahkan tim pemenangannya, nama, alamat, ya, nama, alamat, serahkan ke DPC. Nanti akan kita briefing bahwa lawan kita itu bukan teman sendiri, lawan kita itu adalah partai yang lain yang bisa diambil suaranya. Kalau lawan teman sendiri, contoh 2014 Pak Kasno ini suaranya 7.000 lebih, tapi 2019 tinggal 4.000, berarti 3.000-an pindah ke calon lain. Ini bukan itu yang kita harapkan. Ya Pak Kasno itu tetap 7.000, calon yang baru ini mendapat 9.000 lah, itu baru perjuangan yang sesungguhnya untuk mencapai sebuah cita-cita. Jadi jangan sampai merebut suara yang dari kader kemarin dipindahkan ke kader yang baru. Perlu kami sampai laporkan ke Pak Wali bahwa sekarang kader-kader kita ini 30% lebih itu kader muda. Silakan yang merasa muda berdiri. Monik, lantas Mbak Sakita, Mbak Anissa, Kevin berdiri. Ayo berdiri, yang muda-muda berdiri, baru dan muda. Masih kurang? Apa? 50 tahun kan masih muda-muda. Yang merasa 50 tahun ke bawah siapa? Orangnya, wis karek kita, wis silakan duduk, oke. Nah ini kader-kader lebih dari 40%. Itu kader muda. Nah, sehingga besok ya yang senior-senior itu sudah mulai capek untuk melayani pemerintah, melayani masyarakat. Beliau-beliau ini sudah siap dan sanggup untuk melanjutkan perjuangan. Itu pesan yang kami sampaikan. Pesan terakhir kepada para peserta
penderek ataupun pengantar teman-teman Bacalek ke KPU. Sekali lagi ini mohon diperhatikan karena kemarin saya sudah sampaikan kepada nguntel-ngunteli pisan bayi aja pindu untel-untel awul-awul. Bahwa kalau sampai ada yang konvoy, ya ini bukan berarti Pak Rudi ora adil. Zaman Dekben wong loro ngebaki Slamriyadi. Saya kira melu konvoy ora entuk, bukan. Ini bukan masanya mengganggu keresahan atau mengganggu kepentingan masyarakat. Kalau dulu saya cari perhatiannya pengen dikebuki polisi karo tentara ngono tok. Ngono wis dikebuki mulih. Jadi dua kenang-kenangan galer sebelah kanan, galer sebelah kiri, itu selesai. Karena apa ya, memang kita tidak punya masa-masa yang punya pendidikan yang tinggi, ini harus maklum. Namun sekarang sudah minimal SMA, kalau dulu kan minimal SMP. Nah sekarang SMA dan bahkan sudah kuliah SHM hanya pun ada, Mas Wali. Jadi sudah tidak perlu diragukan. Namun mau membangun monumen kemenangan dengan target 35 kursi ini bukan pekerjaan yang mudah. Namun kalau kita gotong royong, kita akan pasti bisa. Nah, dengan lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam melayan sebagai petugas partai, ini diikat, dijadikan satu. Ingat kesatuan, etika, intelektual, tugas-tugas partai itu adalah ikat yang kita libat ataupun kita bungkuskan kepala kita. Jadi kepala kita ini tugasnya berpikir bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan memperjuangkan kesejahteraan diri sendiri. Dan jangan malu menjadi petugas partai. Petugas partai bukan jongos, bukan pesuruh, bukan kacung, namun petugas partai adalah ditugasi untuk meraih sebuah kemenangan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi teman-teman yang menggunakan sepeda motor tidak boleh konvoy. Nanti kalau sampai konvoy masuk ke Polres, sepeda motornya keluarnya tanggal 15 Februari 2024. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. PDI Perjuangan membangun. Mega, mega, mega. Hidup Bung Karno. NKRI tetap kumpul. Terima kasih. Kami mohon nanti Mas Wali memberikan sekapur sirih pada petugas-petugas partai yang di legislatif ini supaya mereka tetap ingat terus pada Tuhan, karena kalau kita selalu ingat pada Tuhan pasti akan mendapatkan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Sambutan Wali Kota Surakarta kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua DPC, apakah boleh yang baru-baru berdiri di belakang saya, Pak? Ini biar bisa difoto. Monggo. Foto utama kok kayak itu juga. Monggo. Nah. Gimana itu Mas Giman?
kurang. Ini ya semua toh? Yang baru. Oh, yang baru ya weh. Joni dong kita, Pak. Joni mana? Joni. Ya wis. Udah. Mateo. Kita. Nah, Ini mohon maaf Bapak Ibu yang incumbent, ini kan sudah pasti jadi nggak perlu ini sekarang PR kita yang masih baru-baru ini. Jadi saya hanya melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua DPC tadi, minimal 35 kursi. Saya yakin itu bisa tercapai, tinggal menyelesaikan PR-PR kecil saja. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ketua Bapilu, Mas Heri Suprabu. Intinya kita nanti harus lebih bisa menyasar bukan hanya milenial saja, tapi juga Gen Z, anak-anak muda yang pertama kalinya nyoblos. Dan juga saya senang sekali hari ini banyak sekali bacalek-bacalek yang mungkin seumuran dengan saya. Saya senang sekali juga banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terwakili di sini. Jadi saya kira untuk angka 35 kursi ini sangat-sangat possible untuk dicapai. Dan saya titip juga untuk Bapak Ibu ini nanti yang akan mendaftarkan diri di KPU. Ini saya minta tolong sekali sasar anak-anak muda, sasar anak-anak yang baru saja pertama kali nyoblos. Nanti di bulan-bulan ke depan, akhir bulan Mei, Juni, Juli, nanti banyak sekali event-event yang ada di Kota Solo. Saya sudah menyiapkan event-event pengganti U20. Saya juga sudah menyiapkan peresmian infrastruktur fisik yang nanti akan segera kita resmikan. Jadi Bapak Ibu monggo, tidak usah saya suruh. Kalau pengen nempel, saya nempel terus di acara-acara besar itu. Dibanyak-banyakin ketemu warga, dibanyak-banyakin ketemu anak-anak milenial, Gen Z, anak-anak yang pertama kali nyoblos. Itu saya kira itu suara-suara yang belum pernah disentuh, suara-suara yang belum pernah dirangkul, dan itu suara-suara besar, dan saya yakin itu nanti jadi modal untuk kemenangan kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mendaftar, semoga diberikan yang terbaik, dan saya yakin ini nanti yang baru-baru dibantu dengan Bapak Ibu yang incumbent, kemenangan minimal 35 kursi bisa tercapai. Matur nuwun Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tes, untuk diingatkan Mas Ikya, Ketua PAC Pasar Kliwon.
Ya, iya. Nanti itu Pak Caleg perempuan setelah makan pisang, ini makan pisang loh ya. Dia. Langsung naik andong. Yang caleg perempuan, yang caleg laki-laki langsung di sepeda masing-masing. Makan dengan aku, mandek sih. Nah, nanti yang menyetarkan Pak Wali, saya dan Pak Wakil, Pak Sekretaris DPC di belakang Pak Caleg perempuan. Jajarnya 2233, maaf 33 sesuai. Terus ketua, salah satu ketua komisi. Kameranya ndak yuk. Mas udah mas. Masih melu rene terus. Kok mas? Mas ada sini mas. Sing mundur belum mau jenengan. Lah ya udah mundur terus. Wah. Itu Wah, untuk konten. orang lagi. Mundur sih. Masih mandek. Mohon Mas. Ya Mas. Mas hub mas hub. Mas agak sana. Benar. Calon sip. Manis. Asal berapa? Ini. Pak Yana. Sip, lolu, 4, 5, 6, itu malu etas, gitu. Umi kok ada lagi? Bismillah, kita berangkat ke KPU. Semoga semuanya lancar dan tentu saja sesuai harapan kita semua. Dan di atas 35 kursi. Boleh Pak. Apa diseruduk loh.
Ya, itu kan ranah yang belum banyak digarap, makanya saya tadi senang banyak yang calon-calon anak muda itu mewakili anak-anak milenial, Gen Z, teman-teman yang baru pertama nyoblos 2024. Semoga terwakili. Mas, mungkin ada kiat-kiat bagi para calonnya itu untuk menggait anak muda, suaranya apa aja mungkin kiat-kiatnya? Kurangi spanduk, perbanyak sosmed, perbanyak gerakan-gerakan di sosmed. Ya, pasti diminta nempel. Diminta nempel tadi? Ya nempel lah ya. Aku kegiatan yang nanti nempel, ketemu warga nempel, warga punya keluhan, melu ngewangi, itu loh maksud saya. Ya. Katanya kalau ada keluhan-keluhan di sosmed mereka Bisa menanggapi, ikut merespon. Ada keluhan apa, sampaikan ke saya. Kalau misalnya bisa diselesaikan sendiri lebih baik. Yuk, wes minta kerja lapangan aja ya Mas ya? Ya, turun ke lapangan, banyak ketemu orang itu aja. Karena kesuksesan program wali kota juga disampaikan ke Iya masyarakat. dong, ya kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja legislatif kan juga kerja-kerja partai juga. Seberapa potensial sih Mas caleg-caleg muda ini? Potensial sekali tadi, bagus-bagus. Ada siapa? Ada Mas Reo, ada Mas Nando, ada Mas Barino, lalu dari kaum perempuan juga sudah banyak banget. Ada. Berapa sih Mas? Tahun 1. Wes ya? Iya. Aktif nggak Mas? Ya tangkono sisi. Tapi kebanyakan aktif kok yang muda-muda. Nes ya. Orang malunya itu.